warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Semas Pusala akan mencoba mempraktekkan sesi coaching kita ya Bu Ayang ya. Iya Bu. Di sini saya sendiri Bu Ririn Sanusi. Saya sendiri berperan sebagai coach dan Saya Ibu Sari Suwarni sebagai coach. Dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran yang tidak menggunakan RPP. Jadi itu inti masalahnya ya Bapak Ibu. Dan kita adalah CGP Angkatan 4 yang berasal dari Kabupaten Solo, asal sekolah saya Semas Pusala. Gimana Bu Ayang? Kita langsung saja sesi coaching kita. Oke, silakan Bu Ayang. Assalamualaikum Bu Ririn. Bu Ayang, waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Ayang. Terima kasih Bu Ririn. Iya. Apa Bu Ririn ada waktu luang hari ini? Insya Allah untuk hari ini ada waktu luang. Kebetulan kan ada jam-jam kosong ya Bu Ayang ya. Tapi akhir-akhir ini saya lihat Bu Ayang bawaannya gimana ya? Letih, lesu, lemas. Kenapa ya? Sebenarnya gini Bu Ririn, saya mohon maaf sebelumnya Ya. waktu luangnya Bu Ririn, jadi saya merasa nggak enak. Kenapa nggak enak Bu Ayang? Atau Bu Ayang ada yang mau diceritakan? Ayo, jangan mau malu. Jadi gini Bu Ririn, saya pengen seseorang yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Apa Bu Ririn bersedia mendengarkan keluh kesah dari saya? Ya, insya Allah. Apa yang ingin Bu Ayang sampaikan atau apa keluh kesah yang ingin Bu Ayang sampaikan, seolah saya bersedia mendengarnya. Jadi intisari dari pembicaraan kita hari ini itu apa Bu Ayang? Begini Bu Ririn, saya pengen mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat sekarang ini. Iya. Saya ingin menceritakan keluh kesah yang terjadi pada diri saya sendiri Bu Ririn. Itu kira masalah apa ya Bu Ayang? Coba Bu Ayang ceritakan sama saya. Mana tahu saya bisa membantu Bu Ayang ya. Begini Bu Ririn, Ya. beberapa hari yang lalu saya dipanggil sama kepala sekolah dan saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah, begitu Bu Ririn. Jadi intinya Bu Ayang kena teguran gini ya. Iya Bu. Kok bisa ya kena teguran? Karena saya di dalam pembelajaran soal mengajar ya Bu Ririn, saya tidak membawa RPP permasalahannya Bu Ririn. Oh begitu ya Bu Ayang. Jadi saat mengajar Bu Ayang tidak bawa RPP ya. Nah, kemudian kenapa kepala sekolah sampai lihat Bu Ayang? Karena di saat saya mengajar, saya kan tidak membawa RPP kan Bu Ririn. Iya. RPP saya gantikan dengan membawa bahan ajar, menggantikan dengan PowerPoint, terus buku sumber. Oh gitu. Jadi pas Bu Ayang ngajar gitu ya, kebetulan kan Kepsek lewat gitu ya ceritanya ya Bu Ayang. Iya Bu. Jadi pas Bu Ayang ngajar, RPP Bu Ayang nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Tapi Bu Ayang ada modul. Nah ya ada modul, ada bahan ajar, terus ada PowerPoint yang yang dibawa di saat proses mengajar gitu Bu Ririn. Itu jadi Bu Ayang sudah menyediakan bahan lain ya untuk itu ya, untuk bahan pembelajaran, tidak hanya RPP aja. Jadi intinya pada saat itu RPP Bu Ayang kemana? Kebetulan RPP saya ditinggal di kantor kan Bu, lupa membawanya ke dalam lokal gitu Bu. Jadi saya membawa aja bahannya, bahan ajar, terus laptop serta modul yang ada di saat proses mengajar nantinya. Jadi itu ya Bu Ayang. Jadi intinya di sini Bu Ayang ada membuat RPP, tapi karena tergesa-gesa mau masuk ke kelas, RPP-nya ketinggalan di kantor begitu ya Bu Ayang ya. Jadi begitu ceritanya ya Bu Ayang. Jadi saat Bu Ayang melakukan pembelajaran di kelas, Bu Ayang kan tidak menggunakan RPP gitu ya. Jadi kan pembelajaran Bu Ayang sedikit berbeda.
dengan guru lain Bu. Guru lain membawa RPP, saya kelupaan gitu Bu. Tapi saya di samping membawa RPP, saya gantikan dengan modul, terus buku sumber yang ada, terus PowerPoint beserta laptop dengan file-file yang lengkap yang sudah akan ada nantinya di proses pembelajaran tersebut Oh Bu. begitu. Jadi intinya berbeda di sini. Bu Ayang itu berbedanya menggunakan bahan atau media pembelajaran dengan menggunakan modul ya. Iya, Modul, PowerPoint, ada bahan ajar lagi Bu Ayang buat ya. Dan buku sumber lainnya. Jadi itu maksud Bu Ayang yang berbeda tadi ya. Jadi ada nggak yang masih ada nggak lagi pembelajaran yang berbeda yang bisa Bu Ayang tampilkan supaya nanti Bu Ayang bisa lebih apa ya, lebih ada kekuatan gitu untuk bilang sama Kepsek tentang bagaimana Bu Ayang mengajar. Ada nggak media yang selain PowerPoint, modul, ada nggak yang bisa Bu Ayang kembangkan lagi? Ya, nantinya saya tuh memberitahu kepada Kepsek karena RPP-nya tidak dibawa ke lokal gitu kan Bu. Saya menggantikan dengan modul yang ada serta PowerPoint, terus dengan mind mapping. Mappingnya sini catatan kecil, terus ditempel ke dinding gitu. Ya, bagus itu Bu Ayang. Saya sangat setuju sekali dengan ide Bu Ayang itu. Jadi secara tidak langsung gimana ya? Begitu banyak model-model atau bahan pembelajaran yang Bu Ayang buat. Jadi setidaknya pembelajaran Bu Ayang nanti di kelas bisa lebih mantap lagi tuh Bu Ayang. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bu Ayang lakukan gitu dengan mapping. Itu kan peta konsep ya Bu Ayang ya. Setiap materi-materi nanti Bu Ayang konsep berarti ya. Iya. Jadi tempel di dinding-dinding kan. Itu kan sudah satu apa namanya Bu Ayang, pembaruan yang luar biasa gitu. Ya satu jempol lah buat Bu Ayang untuk gimana ya tentang strategi atau penyimbangan Bu Ayang gitu ya Bu Ayangnya. Jadi bagaimana apa ya namanya tuh reaksi siswa Ibu atau anak-anak Ibu terhadap proses pembelajaran yang Bu Ayang lakukan dengan penggunaan media-media yang Bu Ayang lakukan tersebut? Di saat proses pembelajaran berlangsung kan Bu, anak-anak sangat antusias dan sangat menarik karena dengan pembelajaran yang unik-unik gitu Bu. Iya. Contohnya pakai PowerPoint, pakai mind mapping. Yes. Jadi anak antusias dan menarik. Jadi anak-anak Bu Ayang pada saat di dalam kelas tersebut bukannya mereka tidak terkontrol, tapi mereka malah menjadi antusias ya Bu Ayang ya. Mereka malah menjadi bersemangat. Iya, bersemangat. Jadi ditambah lagi satu mind mapping ya. Iya. Kalau mind mapping itu Bu Ayang anak-anaknya disuruh apa itu? Disuruh berdiri? Iya, disuruh berdiri mencari suatu materi, nanti kan Bu dibagi beberapa kelompok anak-anak tuh terus ditampilkan ke depan gitu Bu. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung ada interaksi antara guru dengan siswa sehingga nantinya siswa itu merasa merdeka ya Bu Ayang ya. Dia sangat bersemangat karena dengan materi-materi yang telah diberikan Bu. Bagus sekali tuh. Sebenarnya ide Bu Ayang ini bagus sekali kalau menurut saya. Jadi intinya Bu Ayang harus memberikan penjelasan kepada Kepsek itu. Jadi bagaimana cara Bu Ayang nantinya memberitahukan bahwa RPP bukan satu-satunya media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar, tetapi ada media lain. Bagaimana cara Bu Ayang menjelaskan kepada sebelum Kepsek? saya menemui kepala sekolah dahulu ya Bu, saya menemui wakil dahulu. Saya jelaskan kepada wakil di saat pembelajaran berlangsung tidak harus kita membawa RPP. Kan ada tuh di samping RPP ada bahan ajar, terus modul, serta PowerPoint yang telah disediakan di saat materi yang akan disampaikan nantinya.
terus ada lagi mind mapping biar anaknya bersemangat gitu Bu. Materi yang diberikan ditulis di mind mapping, terus disuruh anaknya ke depan. Gitu ya Bu Ayang ya. Jadi solusi yang Bu Ayang katakan tadi adalah bagaimana Bu Ayang menjelaskan kepada Kepsek ya. Jadi secara tidak langsung solusinya sudah dapat sama Bu Ayang nih. Ya gitu ya Bu ya. Jadi sekarang ini ya. Jadi ada strategi gini Bu Ayang ya. Jadi gimana strategi Bu Ayang untuk mencapai tujuan Bu Ayang agar media-media yang Bu Ayang gunakan ini bisa digunakan juga oleh guru-guru sekolah. Bagaimana strategi Bu Ayang? Nanti kepada rekan-rekan guru kan Bu, kita tuh ada komunitas kan Bu, nanti dijelaskan. Di samping kita tidak membawa RPP ke lokal, kita membawa modul serta PowerPoint serta bahan ajar yang telah disediakan nantinya. Dan kayak mind mapping yang setelah kita berikan ke anak materinya, terus anak mencatat di mind mapping, terus anak disuruh ke depan untuk menjelaskan apa yang nantinya kita sampaikan. Iya oke. Itu sudah serinci sekali ya penjelasan Bu Ayang, strateginya gimana nantinya Bu Ayang mengembangkan modul PowerPoint, mind mapping yang bervariasi ya Bu Ayang ya. Jadi nanti gimana Bu Ayang mengumpulkan guru-guru yang ada di sekolah Bu Ayang nantinya? Nanti kepada rekan-rekan guru, kita kan ada komunitas kan Bu ya. Kita sampaikan di dalam komunitas tersebut bahwasanya di samping tidak membawa RPP ke lokal, kita sudah bisa membawa bahan ajar serta buku sumber serta PowerPoint yang telah kita sediakan nantinya di saat pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa kita tersebut nantinya. Jadi begitu ya Bu Ayang. Jadi nanti Bu Ayang sama guru-guru di sekolah kita ini, kita kan ada komunitas gitu ya Bu Ayang ya. Jadi apa namanya tuh pertemuannya dengan komunitas ini, jangka waktu yang Bu Ayang ambil itu kapan gitu? Setelah menemui kepala sekolah nantinya Bu. Terus kita sebagai rekan-rekan guru nantinya kita mengumpulkan teman-teman sejawat kita dan serta komunitas yang telah kita buat nantinya. Di sana kita menyampaikan bahwasanya RPP tidak seharusnya, tidak semestinya RPP dibawa ke lokal dan bisa digantikan dengan modul serta PowerPoint serta bahan ajar yang telah kita sediakan yang kita sampaikan kepada siswa nantinya. Jadi itu apa ya, salah satu strategi Bu Ayang yang akan Bu Ayang laksanakan nantinya ya Bu Ayang ya. Jadi setelah menuju kepala sekolah ya, berarti ya Bu Ayang ya. Jadi bagaimana nanti antisipasi Bu Ayang seandainya ini ya Bu Ayang, seandainya ada hambatan nanti dalam proses Bu Ayang menyampaikan atau dalam proses Bu Ayang memberikan sosialisasi dengan guru-guru nantinya, bagaimana antisipasi Bu Ayang dalam mengatasi hal tersebut? Apa yang Bu Ayang lakukan? Begitu, apa yang harus Bu Ayang lakukan? Iya, nanti kita di dalam komunitas kita memerlukan waktu beberapa hari untuk mengumpulkan rekan-rekan sejawat kita untuk menyelesaikan masalah RPP. Boleh nggak dibawa ke lokal atau bisa digantikan dengan bahan ajar lainnya. Terus digantikan juga dengan modul-modul yang telah kita sediakan, dan nantinya kita di dalam proses mengajar tidak semestinya kita membawa RPP gitu Bu. Jadi salah satu antisipasi Bu Ayang nantinya apabila ada hambatan, Bu Ayang akan berdiskusi itu ya, berdiskusi sama rekan sejawat dahulu. Rekan sejawat dahulu ya. Oke, bagus sekali tuh apa namanya tuh antisipasi Bu Ayang itu untuk apa namanya ya, menghadapi hambatan-hambatan yang akan terjadi. Yang sudah mendapatkan solusinya sangat bagus sekali. Saya suka itu Bu Ayang. Jadi Bu Ayang nanti bisa apa ya, bisa melakukan perkembangan tahap
bincang tadi ya. Iya Bu. Dari hal yang kita bincangkan ini, kesimpulan atau kesimpulan dari diskusi kita ini, apa yang Bu Ayang rasakan dari diskusi kita? Sudah beberapa menit kita lalui, apa yang terasa sama Bu Ayang dan apa yang ingin Bu Ayang sampaikan? Yang pertama sekali saya berterima kasih kepada Bu Ririn yang telah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi pada saat sekarang ini. Ya. Terus di samping itu di keluh kesah saya sudah mendapatkan solusinya dari Bu Ririn. Saya merasa bahagia dan senang menerimanya penjelasan dari Bu Ririn. Penjelasan berikutnya, di samping kita di dalam proses belajar mengajar yang berpermasalahannya RPP tadi kan Bu, RPP bisa digantikan dengan modul, bahan ajar, serta PowerPoint yang telah kita sediakan di saat proses mengajar belajar nantinya di dalam kelas. Jadi kesimpulan dari sesi coaching kita kali ini, Bu Ayang sudah menjelaskan bahwa Bu Ayang sudah menemukan jalan berarti ya, Iya Bu. untuk menjelaskan ke Kemsek kalau RPP itu tidak satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk dia pembelajaran, begitu Bu ya? Iya. Iya, berarti selain RPP tadi ada Modul Bu, ada bahan ajar serta buku sumber, Iya. terus PowerPoint yang telah kita sediakan sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar. Iya. Jadi secara tidak langsung inti masalah yang Bu Ayang hadapi, gimana rasanya perasaan Bu Ayang? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu dengan penjelasan yang Ibu sampaikan kepada saya. Saya terima kasih. Jadi perasaan Bu Ayang sudah merasa lega, plong berarti ya? Iya Bu. Atau apa ada lagi yang ingin Bu Ayang sampaikan atau unek-unek yang masih terasa di hati Bu Ayang saat sesi coaching kita ini? Pada saat sekarang ini Iya. cukup sampai di situ ya Bu. Nanti kalau ada permasalahan lainnya nanti saya temui Bu Ririn lagi. Oh begitu ya. Jadi Bu Ayang sudah lega, sudah plong. Hal-hal yang menjadi masalah Bu Ayang sudah terasa ringan, tidak berat lagi. Dan Bu Ayang apa namanya itu perasaan Bu Ayang saat ini? Saya merasa senang Bu karena penjelasan Ibu sudah membuat hati saya merasa lega. Terus masalah saya teratasi. Dengan masalah yang saya hadapi, saya sudah bersemangat lagi untuk mengajar di dalam kelas nantinya. Gitu ya Bu Ayang ya. Jadi kesimpulannya sudah dapat sama Bu Ayang ya. Sudah maksudnya Bu Ayang sudah ada jalan. Sudah ada jalan lurus berarti Bu Ayang ini ya sekarang ya. Jadi kan setelah Bu Ayang mendapatkan intisari dari sesi coaching kita ini atau kesimpulan dari sesi coaching kita ini, jadi untuk menjalankannya nanti, berarti Bu Ayang kan akan menjalankan rencana aksi namanya tuh. Jadi rencana aksi atau komitmen Bu Ayang selanjutnya itu bagaimana, Bu Ayang? Saya berkomitmen di sini nantinya saya contohnya kita di dalam proses mengajar tadi kan Bu, di samping kita tidak membawa RPP ke dalam kelas, kita membawa bahan ajar serta modul yang telah kita sediakan serta alat-alat lainnya, contohnya PowerPoint di saat kita mengajar di dalam kelas nantinya Bu. Oh begitu ya Bu Ayang. Jadi komitmen yang Bu Ayang buat, Bu Ayang nanti sama di dalam kelas nanti menyampaikan kepada guru-guru ya. Iya. Bawa modul kata Bu Ayang kan. Itu aksi rencana aksi Bu Ayang ya. Jadi Bu Ayang sekarang kan sudah mempunyai aksi begitu ya. Jadi siapa kira-kira orang yang bisa membantu Bu Ayang nantinya dalam menjalankan aksi Bu Ayang tersebut? Ya, kira-kira menjalankan aksi nantinya Bu, itu kita kan ada komunitas nantinya kan Bu. Di dalam komunitas kita
bisa memecahkan masalah apa yang kita hadapi nantinya kan Bu. Ya. Terus ada lagi rekan-rekan sejawat kita Ya. gitu Bu. Nah, oke begitu. Itu orang-orang yang berpartisipasi dalam rencana aksi Bu Ayang Iya. nantinya ya. Selain rekan guru, apa masih ada lagi orang yang bisa membantu rencana aksi Bu Ayang? Ada lagi? Cuman rekan sejawat serta komunitas nanti yang akan membantu gitu. Nah, bagaimana dengan apa namanya peran serta orang tua nantinya? Bagaimana dengan peran serta orang tua? Kalau peran serta orang tua kan Bu, nanti seandainya ada siswa yang bermasalah gitu kan Bu, kita bisa berkolaborasi guru dengan orang tua nantinya Bu. Gitu ya. Nanti juga ada kolaborasi antara Bu Ayang dengan orang tua nantinya ya. Ya, cukup bagus ini rencana aksi Bu Ayang ini. Rencananya aksinya cukup bagus, cukup terstruktur. Mudah-mudahan lah langkah awal Bu Ayang ini diterima oleh Kepsek nantinya ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Amin. Jadi itu adalah orang-orang yang bisa menjalankan komitmen atau membantu Bu Ayang dalam nanti mengembangkan media pembelajaran di sekolah kita ini ya Bu Ayang ya. Ya Bu. Selain orang-orang tersebut, siapa lagi begitu aset-aset di sekolah ini yang bisa mendukung atau menunjang proses Bu Ayang ini? Selain rekan guru, selain orang tua, kan masih ada lagi kan orang yang berperan serta di sekolah kita ini. Nah, Iya. siapa lagi akan Bu Ayang Di ajak saat begitu? kita nantinya untuk berperan nantinya itu Ya. adanya siswa sangat Yes. berperan penting juga di dalam Iya, proses betul. mengajar Iya, nantinya betul kan Bu. sekali. Kalau tidak ada siswa, Iya. kita tidak bisa mengasih materi apa yang kita sampaikan nantinya. Terus ada Nah. lagi orang tua Iya. sangat berperan penting juga di dalam masalah kita ini Bu. Ya, jadi aset di sekolah kita ini kan cukup banyak. Iya Bu. Tadi sudah masuk rekan guru ya Bu ya. Iya. Dan siapa lagi yang mau yang ajak? Terus ada kepala sekolah misalkan Bu ya, Ya, serta gimana dengan wakil? ya wakil Ya. sangat berperan penting juga Bu. Ya wakil bisa Bu yang Wakil, ajak kepala kan? sekolah serta rekan sejawat. Siswa tadinya kan? Iya. Nah, kemudian masih ada nggak orang yang berperan kira-kira di pikiran Bu Ayang yang bisa membantu aksi Bu Ayang nanti? Iya. Bu Ayang berperan Nantinya- siapa lagi? Nantinya kita menggunakan nantinya objeknya ke masyarakat nantinya Bu. Masyarakat Oke. juga sangat berperan penting. Oke, Karena oke, kita di sini ada tiga lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga nantinya. Oke, oke. Lingkungan sekolah yaitu kita libatkan wakil serta kepala sekolah serta rekan guru, teman sejawat, dan kita sudah membentuk komunitas yang telah kita adakan nantinya. Terus Iya. lagi di rumah kita sangat berperan penting orang tua serta siswa nantinya kan Bu. Iya, iya. Terus lingkungan yang sangat besar lagi yaitu lingkungan masyarakat sekitar kita Bu. Iya, iya. Jadi secara tidak langsung semua apa ya aset atau aset pendukung di sekolah ini berarti ingin Bu Ayang libatkan ya? Iya Bu. Ya, termasuk mulai dari pertama kepala Iya, sekolah, serta wakil, rekan guru, siswa, orang tua, Iya. masyarakat, keluarga, Iya. semuanya akan berperan serta dalam mengembangkan komitmen Pak Yang ini. Jadi itu sudah sesuatu hal yang luar biasa gitu Pak Yang ya. Kalau menurut saya ya, apa yang Pak Yang lakukan ini sudah luar biasa gitu Pak Yang. Jadi tinggal lagi di mana langkah Bu Ayang ya, cara Bu Ayang nantinya memberikan penjelasan kepada Kepsek dari hati ke hati supaya Kepsek mau
lanjut dari hal yang akan Bu Ayang lakukan dari setelah diskusi kita ini, begitu Bu Ayang? Saya nanti akan menindaklanjutnya setelah saya menemui kepala sekolah, Bu. Terus saya sampaikan bahwasanya FPP tidak seharusnya dibawa ke lokal dan bisa disampingkan dengan modul serta bahan ajar serta slide-slide atau poin-poin yang telah kita sediakan nantinya. Iya, oke. Itu sudah menjurus ke sana ya Bu Ayang. Jadi hal atau aksi yang akan Bu Ayang lakukan kapan atau setelah apa Bu Ayang akan segera melakukan aksi Bu Ayang ini nantinya? Misalnya kalau setelah ujian misalnya, setelah ujian semester misalnya, kapan akan Bu Ayang lakukan aksi Bu Ayang yang sudah Bu Ayang jabarkan saat ini, yang sudah Bu Ayang ceritakan saat ini? Kapan jangka waktunya? Nah, akan Bu Ayang laksanakan secara langsung begitu. Dilakukan nantinya pada saat setelah menyelesaikan ujian nantinya, Bu. Begitu ya. Jadi setelah ujian semester nanti langsung ya Bu Ayang ya. Bu Ayang langsung melancarkan aksi Bu Ayang ya. Iya, Bu. Berarti Bu Ayang akan mengajak seluruh rekan guru dan asep yang ada di sekolah kita ini untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih banyak, lebih variatif untuk kemajuan sekolah kita. Berarti begitu Bu Ayang ya. Iya, Bu. Betul sekali. Oke. Secara tidak langsung semua permasalahan atau diskusi yang kita jalankan saat ini semuanya sudah terasa. Bagaimana semua Bu Ayang? Bagaimana perasaan Bu Ayang? Alhamdulillah, Bu, saya sudah merasa lega dengan permasalahan yang sudah teratasi. Iya begitu ya Bu Ayang ya. Jadi apakah pertemuan kita hari ini banyak membuahkan hasil bagi Bu Ayang? Alhamdulillah, Bu. Begitu. Jadi hasilnya begitu memuaskan perasaan Bu Ayang kan? Iya, Bu, sangat memuaskan sekali. Sangat memuaskan sekali. Jadi gini ya Bu Ayang ya. Jadi apabila ada unek-unek atau hal-hal yang merasa janggal bagi Bu Ayang, walaupun itu Bu Ayang dapatkan dari misalnya teguran dari kepala sekolah ya, seperti yang Bu Ayang sampaikan saat ini kan, itu rasa janggal tadi ya, karena ditegur sama Kepsek ya, karena tidak membawa RPP dalam proses PBM ya, itu kan termasuk apa namanya ya, salah satu hal yang ingin Bu Ayang diskusikan ya. Jadi intisarinya adalah kita dalam lingkup sekolah kita ini, kita harus bisa saling merangkul. Nah, intinya kita sesama guru harus bisa saling merangkul, saling membantu, harus bisa saling meringankan beban dari masing-masing pribadi kita, baik itu dari guru. Misalnya kalau nanti ada anak bermasalah, Bu Ayang akan tetap kan mengadakan atau menanya anak sesuai dengan apa tujuan dari mereka menemui Bu Ayang. Kemudian Bu Ayang pasti akan mengidentifikasi apa permasalahannya. Bu Ayang pasti akan tanya lagi kan, bagaimana cara belajar anak-anak yang mereka inginkan, atau bagaimana hal yang mereka sukai kan Bu Ayang ya. Iya, begitu, Bu. Itu ya, secara tidak langsung apa namanya Bu Ayang, secara tidak langsung diskusi kita pada hari ini sudah mencapai titik temu ya Bu Ayang ya. Sudah mencapai titik temu, sudah mencapai hasil yang ingin Bu Ayang lakukan. Jadi secara tidak langsung cerita kita ini seperti apa tadi ya Bu Ayang ya? Seperti air mengalirkah atau seperti apakah alurnya tadi gitu ya? Iya, Bu. Cerita kita sangat menyenangkan hari ini ya, Bu, karena saya pribadi saya sudah merasa lega dengan masalah saya sudah
adaptasi. Begitu ya. Jadi untuk saat ini gimana ya Bu Ayang ya? Untuk saat ini pembicaraan kita sudah banyak ya, apa namanya tuh ya? Sudah